Hai Sri Kandiku. Fatan? Buat kamu. Kok malah kamu yang kasih aku bunga, kan kamu yang lagi sakit? Ya nggak apa-apa. Ya biar anti mainstream gak sih? Nggak kayak yang lain. Khusus buat kita beda. Kamu pesen dari mana? Ada lah, nggak perlu tahu itu. Makasih. Sering banget sih bikin muak aja pemandangan di depan rumah sakit ini. Drama banget pakai acara kasih-kasihan bunga segala. Awas aja kamu ya Kansa. Mau ke ibu nggak? Ya. Aduh, udah jam berapa ini? Sultan udah harus minum susu. Aduh, Kansa kok belum pulang-pulang sih? Aduh. Ini Bu, Non Fudi udah siapin susu ASI buat Dedek Sultan. Hah? Kok bisa Funi yang nyiapin susu asinya? Loh, siapa dong yang nyiapin Bu kalau gitu? Jangan-jangan kalian semua nyimpen rahasia besar ya selama ini dari saya. Oh, Bu Fira. Bu, aduh, sakit sekali dada saya. Aduh. Oma ingin, Oma, Aduh. Oma, Aduh. Ija, ada apa teriak-teriak? Bu Fira, Oma. Sini Sultan. Oh loh. Ija, ada apa ini Ija? Saya nggak tahu apa-apa, Oma. Saya cuma bilang Non Fudi yang siapin susu ASI buat Dedek Sultan. Tahu-tahu Bu Fira sesak nafas. Ija, kamu lupa ya apa yang sudah saya peringatkan. Ija, ingat ya, mulai sekarang kita harus bersandiwara. Kalau Kansa itu istrinya Emban. Dan jangan sampai Ibu Fira tahu kalau Sultan itu adalah anaknya Funi. Ngerti kamu? Ya, Oma. Iya, Oma. Bibi bener-bener lupa. Maafin Bibi ya, Oma. Bibi, ambilkan air hangat dulu ke dapur ya. Permisi, Bu. Fira, kamu tenang. Ya, kami semua sudah kasih tugas buat Funi. Untuk dia yang siapin susu ASI yang ada di dalam kulkas. Kansa itu kan dia sibuk sama kuliahnya. Jadi dia itu pompa ASInya dulu. Funi pindahin ke botol, taruh di kulkas. Jadi dia yang siapkan. Kamu paham, Fira? Jadi itu tuh ceritanya, Oma. Iya. Ya. Saya berpikir terlalu jauh. Ya. Nggak usah pikir jauh-jauh. Ya. Ada yang mengganjal dari pernyataan Puspa tadi, Mas. Terakhir kali saya bertemu dengan Rianti di rel saat saya menyerahkan Kansa. Rianti sama sekali gak menunjukkan dan gak menceritakan apapun mengenai keberadaan Puspa, apalagi dia melahirkan, Mas. Tapi bisa jadi Rianti sengaja menyembunyikannya. Karena dia berpikir kalau kamu sampai tahu dia sudah punya anak bayi lagi, kamu tidak akan menitipkan Kansa ke dia. Dia takut kamu merasa membebani dirinya. Tapi Mas, secara insting perempuan, saya juga nggak melihat tanda-tanda Rianti baru melahirkan. Apalagi tanda-tanda seorang ibu yang menyusui, Mas. Tante, maaf tapi aku udah kasih tahu Kansa sih. Mungkin satu-satunya cara saat ini ya dengan tes DNA. Iya, kata Fatin kita bisa buktiin ini
dengan cara medis dan itu tes DNA menggunakan sampel gigi almarhumah Ibu Rianti. Iya, ya. Ibu setuju secara medis itu benar. Tapi buat apa kita repot-repot? Apalagi sampai membongkar makam Rianti. Sebaiknya kita nggak usah buang-buang tenaga ngurusin drama mereka. Biarkan saja mereka yang mencari buktinya. Kita tunggu hasilnya. Iya Kansa, ayah juga setuju dengan ibu kamu. Pihak yang mengklaim, mereka lah yang harus membuktikan. Kita nggak perlu repot-repot memfasilitasi pembuktian mereka. Setuju. Kak Puspa, aku berangkat dulu ya. Mau ketemu sama Bang Oscar. Monica, dengerin gue baik-baik. Lu jangan sampai beneran ngerebut Bang Oscar calon suami gue. Atau lu nikung gue. Kalau sampai lu macem-macem sama Bang Oscar, gue buat lu jadi perkedel. Ya ampun, kamu tuh tenang aja kali, Kak. Gak usah insecure dan cemburu kayak gitu. Sampai kiamat pun cuma ada satu laki-laki di hati aku, yaitu Fatan. Dan tujuan hidup aku tuh cuma satu, itu juga Fatan. Jadi buat apa aku ngelirik pengacara tengil kayak si Oscar itu? Iya, terus lu ngapain repot-repot nemuin Bang Oscar malam ini? Ya karena aku tuh mau mastiin jangan sampai cowok kakak itu jadi ancaman dan bahaya buat rencana kita, Kak. Kita nggak boleh lengah. Ya udah, aku jalan dulu ya. Bye. Fun, coba lihat sama kamu rumah sakit ini. Besar, megah, ya kan? Iya mah, megah. Pernah nggak kamu berpikir suatu hari nanti siapa yang akan mengurus dan mewarisi rumah sakit ini ketika mama dan papa udah tua? Kayaknya sih dokter Fatan ya. Kan soalnya dokter Fatan itu dokter kesayangannya papa. Nah, itu maksudnya mama. Kalau si Fatan yang akan mengurus rumah sakit ini, artinya dia yang bakalan nikah sama Kansa. Itu berarti Kansa yang akan punya rumah sakit ini. Terus kamu gak dapat apa-apa. Si anak gembel itu yang dapat warisannya. Ya bener juga sih, Mah. Masa si Kansa jadi nyonya di sini? Makanya mama mau rumah sakit ini jadi milik kamu. Terus yang mengurusnya itu ya suami kamu. Mama. Masa Mas Emran aku suruh sekolah kedokteran lagi? Umurnya Mas Emran sekarang udah berapa coba? Mama, kasihan aku sama Mas Emran. Aduh, Funi, maksud mama bukan itu. Bukan Emran yang harus kuliah lagi. Coba kamu bayangin kalau suami kamu itu dari pertamanya udah seorang dokter. Coba ya. Coba kamu bayangin. Dok, cepat dok. Pasien butuh langsung pertolongan cepat. Kritis dok. Ini udah gawat. You are the best, Dr. Emran. I love you. Kenapa sih kamu? Mama, tadi tuh aku habis bayangin Mas Emran lagi jadi dokter, terus tiba-tiba ada suster yang genitin Mas Emran terus bilang I love you Mas Emran. Gak, kalau Mas Emran jadi dokter, bahaya. Pokoknya aku gak mau. Poni. Malam, Oscar.
sorry ya, bikin kamu nunggu lama. Selamat malam Monica. Tapi tunggu dulu, kenapa kamu tiba-tiba pakai cadar kayak gitu?